Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertemakan mengenali diri maka akan mengenal Tuhan. Teman-teman yang saya cintai, pernah gak sih kalian tuh duduk diam sejenak lalu bertanya kepada diri kita sendiri, siapa sih sebenarnya kita ini? Bukan nama kita, bukan jabatan, bukan harta yang kita punya, tapi siapa kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang bernafas, yang berpikir, dan yang merasa. Pertanyaan ini tuh sederhana banget ya teman-teman, tapi jawabannya bisa mengubah seluruh cara kita memandang hidup. Karena di dalam diri kita tersimpan tanda-tanda yang paling dekat tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kalian tahu gak sih, ada sebuah kata-kata bijak yang sangat terkenal di kalangan para ulama dan sufi, yaitu yang berbunyi, barang siapa mengenal dirinya, maka sesungguhnya ia telah mengenal Tuhannya. Ini ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama. Teman-teman, kalimat ini bukan sekedar puisi indah. Ini adalah undangan untuk belajar membaca diri kita sendiri sebagai kitab yang hidup, yang di setiap halamannya ada jejak Sang Pencipta. Teman-teman, coba deh teman-teman pikirin. Kita lahir tanpa meminta, tanpa memilih siapa orang tua kita, di negara mana, dengan tubuh yang seperti apa. Kita dihidupi dengan nafas yang datang secara otomatis, detak jantung yang berdetak tanpa kita perintah, dengan otak yang menyimpan miliaran memori tanpa kita sadari cara kerjanya. Siapa yang mengatur ini semua, teman-teman? Wa fi anfusikum afala yubsirun. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat Az-Zariyat ayat 21. Teman-teman, Allah sendiri yang mengajak kita untuk melihat ke dalam diri. Bukan kebetulan bahwa ayat itu menggunakan kata tushbirun. Apakah kamu tidak melihat? Bukan sekedar mengamati dari luar, tapi benar-benar mau jujur melihat siapa diri kita ini. Teman-teman, ada 3 hal yang sering kita abaikan dalam diri kita sendiri. Padahal itu jendela menuju kepada Allah, menuju mengenal Allah. Yang pertama yaitu ada kelemahan kita. Kita mudah sakit, mudah lupa, mudah menangis. Itu bukan aib ya teman-teman, itu pengingat bahwa kita butuh zat yang maha kuat. Yang kedua yaitu ada fitrah kita. Ada rasa rindu yang tak terpuaskan dalam hati. Itu fitrah kita mencari Allah walau kadang salah alamat. Yang ketiga yaitu ada kesadaran kita. Jadi kita sadar hanya manusia yang bisa sadar bahwa ia sedang berpikir. Kesadaran itu adalah anugerah yang menunjukkan kita punya ruh. Teman-teman, orang yang benar-benar mengenal diri kita tidak akan sombong karena ia tahu semua ada pada dirinya adalah titipan. Kecerdasan titipan, kesehatan titipan. Bahkan waktu yang ia punya untuk berdiri dan bernapas hari ini itu juga titipan ya teman-teman, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang sadar bahwa dirinya hanyalah titipan yang berjalan, maka dengan sendirinya hatinya akan menoleh kepada sang pemilik. Di sanalah imam tumbuh, bukan karena hafal dalil, bukan karena takut neraka semata, tapi karena mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali pernah menulis bahwa hati manusia adalah cermin. Ketika cermin itu bersih, maka ia bisa memantulkan cahaya ilahi. Tapi ketika cermin itu kotor, tertutup oleh kesombongan, kelalaian, dan cinta dunia yang berlebihan, maka cahaya itu tidak bisa masuk, teman-teman. Mengenali diri kita itu bukan berarti kita harus duduk merenung berhari-hari di pegunungan. Mengenali diri kita bisa mulai dari hal kecil ya teman-teman. Contohnya yaitu
Yang pertama yaitu ada ketika kita marah. Terus kita bertanya, kenapa sih aku bisa semarah ini? Itu kan teman-teman. Yang kedua, ketika kita iri. Terus kita bertanya, apa sih yang sebenarnya aku kejar dalam hidup ini? Ini kata-katanya relate banget nih teman-teman sama Gen Z. Terus yang ketiga yaitu ada ketika kita sedih. Terus kita bertanya, kepada siapa sih aku menggantungkan harapan aku? Pertanyaan-pertanyaan jujur itu tuh teman-teman, kalau kita beri ruang akan membawa kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, di tengah kehidupan yang sibuk dan penuh kebisingan ini, mari kita luangkan waktu walau hanya beberapa menit sehari untuk mengenal diri kita sendiri, duduk tenang, bersyukur atas setiap napas, dan sadari bahwa kita ini kecil sekali di hadapan alam semesta yang Allah ciptakan. Karena orang yang mengenal dirinya, ia tidak akan merasa cukup hanya hidup di dunia. Ia akan selalu merindukan sesuatu yang lebih besar, dan kerinduan itu bernama ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mau mengenal diri agar kita semakin dekat dan mengenalnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.